Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer. Selamat pagi untuk rekan-rekan para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di bumi Jawa, yang ada di bumi Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumbawa, di NTB. Salam ceketer, salam kebersamaan, salam satu hati, salam satu jiwa untuk kita semuanya, kawan. Jadi kesibukan hari-hari ya seperti ini. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam ya. Kita dalam keseharian memang ya seperti ini. Ternak, 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 keternak memang. Hari-hari kita, pikiran kita curahkan, kita berupaya memikirkan puyuh seperti apa, nanti penjualannya seperti apa ya. Mungkin di yang lain, kemudian masalah ini timbul, besok timbul masalah lain, masalah ini kita selesaikan, besok timbul masalah baru lagi. Banyak yang seperti itu, kawan. Jadi kalau yang namanya sifatnya kita menyelesaikan masalah, ya harus perlu dengan situasi yang dingin, situasi yang santai, situasi yang mungkin di situ kita perlu ketenangan diri dalam kita menghadapi masalah. Baik, coba kita di sini membahas kemarin ada yang menanyakan mengatasi persaingan bisnis dalam ternak puyuh. Nah, mengatasi persaingan, kawan. Kalau yang namanya persaingan itu dimanapun tempat itu pasti ada. Kalau yang namanya persaingan, ya mungkin bersaing banyak yang secara tidak sehat. Mungkin contoh kita jual harga telur 35, yang di sana ternyata 32, 33. Nah, itu kita tidak kompak jadinya. Sebenarnya kalau kita tidak kompak, maka itu akan merugikan kita sendiri secara individu. Terkesan kandang besar itu terkesan kandang yang mungkin populasinya yang besar itu terkesan dia berani jual murah karena dia adalah penghasil telur puyuh terbesar. Dia berani jual murah. Sebenarnya kalau kita pikir secara perhitungan matematika, itu kan merugikan diri sendiri. Persaingan yang seperti itu. Biarlah kita hantam harga murah dulu. Yang penting peternak yang kecil-kecil ini kan kebingungan mau jual telurnya itu seperti apa. Contoh kecil dalam persaingan yang menghadapi persaingan itu biasanya kita di salah satu daerah. Di salah satu daerah berkemungkinan di Jambi. Saya ambil contoh saja di wilayah saya. Dulunya persaingan ini kita ya bukan lawan ya, persaingan ini mungkin karena dari luar provinsi juga kita terjadi miskomunikasi. Jadi dari luar provinsi itu masuk ke Jambi itu telur itu murah. Waktu itu 30, harga 32 di Jambi. Nah, mereka bisa jual 30,29 di Jambi. Akhirnya telur kita harus mengikuti harga yang segitu. Nah, dari situlah kita istilahnya tuh perang harga dengan provinsi tetangga. Karena provinsi tetangga itu biasanya itu mereka pakan itu lebih relatif murah dan juga mungkin dia menggunakan pakan adukan, oplosan. Nah, dari situlah kita harus dituntut telur ini mau nggak mau harus ngikut harga dari luar provinsi. Sementara waktu pakan kita tidak terkejar. Nah, menghadapi persaingan yang seperti itu,
Kalaulah kita persaingan itu hanya cuman antar kawan, persaingan kita ini cuman antar kandang sebelah, terus kemudian persaingan masih di dalam satu kabupaten, itu masih bisa kita kalkulasikan. Itu memang persaingan yang apa ya? Persaingan yang memang betul-betul kita rasakan di dalam kita ternak puyuh. Nah, kemudian cara mengatasi persaingan, cara mengatasi perselisihan harga, cara mengatasi gimana ya, metode kita mengatasi persaingan-persaingan dari luar agar supaya tidak masuk. Saya ambil contoh gambaran. Dulu saya berpikirnya seperti itu. Kalau ini tidak kita atasi, maka kita akan seperti ini terus. Dan suatu saat akan dibombardir dari provinsi tetangga, provinsi lain yang akan masuk ke wilayah kita. Sedangkan kita membangun UMKM kita itu dengan hasil jernih payah. Ya mungkin modal pas-pasan, berangkat dari pas-pasan. Tapi terus begitu nanti telur dari luar masuk, ya jadinya ya kita harus mengikuti harga sana. Karena cenderung kalau untuk di pasaran itu kan mencari harga yang relatif murah. Ini, murah tapi nggak tahu kualitas. Kalau kita dari kandang kan telur kan fresh. Kita kampanyekan seperti itu. Nah, lama-kelamaan kita kampanye bahwa telur lokal ini lebih bagus karena dia tahannya masih lama. Kalau telur dari provinsi itu memakan waktu. Mungkin numpuk di gudang dulu. Terus kemudian berjalan dulu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang perlu kita waspadai seperti itu. Nah, telur mereka datang itu sudah mungkin separuh busuk, mungkin cepat busuk, di atas meja sudah nggak tahan. Nah, cara mengatasinya ya kita harus kompak. Seperti di Jambi. Awal kejadian seperti itu, terus kemudian saya berpikir ini kalau kita nggak kompak semuanya, kita bakal seperti ini terus. Nah, akhirnya saya gerilya, saya mencari kawan, saya masukkan kawan 5. Pertama kali saya bikin grup di website itu kalau untuk kita untuk 2 kabupaten ya. Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Kota. Yang dari Sarolangun kemarin ada 2 orang kalau nggak salah. Nah, terus dari situ saya bentuklah grup di situ. Saya bentuk grup, terus nanti dengan kawannya, Pak minta tolong masukkan grup ini, masukkan nomor ini Pak, mereka ternak Pak. Nah, itu dari situlah saya beranggapan bahwa kita akan bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian saya bentuklah komunitas. Jadi kita bentuk asosiasi, ketua kelompok siapa, sekretaris apa, yang menaungi kita adalah dua kabupaten menjadi satu. Jadi di situ nanti apabila terjadi kenaikan pakan, kita naikkan telur sama-sama. Harganya berapa? Kita runding, harganya berapa ini supaya kita ketemu gitu. Dan alhamdulillah kawan, ini kita membentuk grup di sini. Ada ini di Jambi kami grup ya, peternak puyuh Jambi ini. Di sini kita ada grup. Nih, kita klik di sini. Berapa peternak yang ada di Jambi ini? Informasi grup. 68 peternak kawan. Ini yang ada di seputaran Jambi ya. Jadi 68 peternak yang masuk ya. Ini blur. Nah, itu. Ada 68 peserta grup yang ada di Jambi. Nah, tujuan ini kita adalah mengantisipasi apabila harga naik, terus kekompakan harga, terus kemudian kita upgrade kemana. Ini adalah untuk menjalin informasi. Jadi untuk mengatasi tingginya persaingan, kita di sini nggak ada saingan, harga kompak, ya harga kompak, harga 36, harga 37 kita kompak. Nah, mengatasi persaingan global, mengatasi persaingan antara kandang, kami melakukan seperti itu di wilayah Jambi. Yang adminnya memang kebetulan adalah saya sendiri, admin untuk di grupnya. Tapi kalau untuk di luar Jambi, kami masih mempertimbangkan ya, karena kalau nanti ada pertemuan, ada perkumpulan ini jauh ya,
jauh. Kalau di wilayah Jambi kan masih terjangkau. Kalau rekan-rekan mau bentuk grup ya silahkan saja. Memang kalau bisa saya anjurkan, saya sarankan seperti itu agar supaya peternak itu kuat kawan. Terus nanti kita diakui di pemerintah, kita diakui di apa ya? Kita diakui di masyarakat bahwa ternak puyuh di wilayah Jambi ini ada loh. Ternak puyuh misalkan kan, ternak puyuh di wilayah Kalimantan Selatan ada, ternak puyuh di daerah Kumai Pangkalbun ada. Ternak puyuh di wilayah Bekasi ada, ternak puyuh di wilayah Jawa Timur ada. Jadi di sini kita ada keterkaitannya. Harga telur berapa kawan? Tetapi kalau kita membentuk apa ya, kita membentuk grup untuk umum seputar seluruh Indonesia itu nanti repot karena kan per daerah itu kan permasalahan pasti timbulnya berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau mengkaji ke situ, menghadapi persaingan, ya seperti itu tadi caranya. Kita adakan grup, nanti siapa yang mau jadi ketuanya kita tunjuk sama-sama agar supaya asosiasi ini terbentuk. Jadi kita peternak itu kuat kawan. Mungkin di wilayah Lampung, Lampung Timur, nah ini Lampung Timur, Lampung Tengah yang berdekatan, ini kita bentuk grup. Seperti inilah. Kalau grup di Facebook itu bisa diintai kawan. Kalau grup di Facebook itu nanti orang lain bisa tahu karena itu sifatnya umum. Tetapi kalau kita grup di website, yaitu hanya kita-kita yang tahu. Dan alhamdulillah 68 peternak yang ada di 2 kabupaten. Ini sudah cukup lumayan kuat dan ini sudah cukup lumayan rame. Makanya cara mengatasi dan antisipasi untuk persaingan ternak ya itu seperti itu kawan. Jadi kita di sini tidak ada persaingan jatuhnya. Kita jalan sama-sama, kita derita sama-sama, kita seneng ya sama-sama. Jadi untuk berjalannya waktu nanti akan menambah lagi anggota dalam ternak tentunya untuk ikut meramaikan. Nah, mungkin sedikit gambaran seperti itu kawan. Jadi kita menghadapi persaingan itu seperti apa. Kalau bisa ya persaingan itu kita jangankan menjadi persaingan, kita menjadi persaudaraan. Jadi kita jalan sama-sama, kompak sama-sama dengan harga yang pemerataan itu tadi, sesuaikan dengan harga pakan. Ya, jadi biarlah di wilayah masing-masing agar tidak terjadi inflasi di daerah wilayah kita. Kalau memang nanti dari luar boleh masuk, ya masuknya berapa persen agar supaya tidak terjadi inflasi. Kalau dari luar tidak boleh masuk sama sekali, nanti inflasi juga di daerah kita. Harga telur terlalu mahal, nanti daya beli masyarakat kurang, akhirnya peternak juga yang merugi. Nah, disitulah kita sinkronkan. Kalau memang kita sinkronkan dengan pemerintah, kalau memang kekuatan kita di wilayah lokal itu sekian persen, nanti kan di situ kan kemarin itu kita data ya dari sekian anggota ini berapa persen setiap harinya itu di Jambi itu berapa butir telur nanti ketahuan dari data itu. Terus kemudian yang dibutuhkan di pasaran itu setiap harinya berapa butir nanti ketahuan. Dari kita nanti berapa timbulnya, berapa ratus ribu per hari, terus kemudian lakunya di pasar itu per hari berapa ratus ribu juga, terus nanti kemudian apakah perlu nanti tambahan dari luar, tapi kan dari luar itu kan kemungkinan kan hanya sekian persen, hanya kita batasi sekian persen agar supaya kita ada pemerataan di situ. Tapi kalau kita di wilayah daerah kita masih belum tercukupi dengan adanya peternak-peternak, yaitu memang wajar kalau untuk telur dari luar itu masuk karena menanggulangi inflasi di pasar biar supaya harga tidak melambung tinggi. Nah, harus ada di standar tengah. Kalau harga tinggi kan peternak yang untung, tapi kalau harganya rendah peternak juga yang rugi, makanya diambil di tengah-tengahnya. Nah, mungkin hanya itu kawan-kawan sedikit sekelumit mengenai persaingan di segala bidang yaitu persaingan di peternakan. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf, salam seketer dari Jambi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat kawanku.